Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hana Zara Nabila. Saya mahasiswi dari Raden Patah Palembang, jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi Islam. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai Islam dan tradisi intelektual Melayu dan institusi pendidikan di wilayah Melayu. Uh, ini merupakan mata kuliah dari Islam dan Peradaban Melayu yang diampu oleh Ibu Herlina. Baik, materi yang pertama itu akan dibahas oleh saya mengenai Islam dan tradisi intelektual Melayu. Jadi konsep sejarah intelektual Melayu itu mengkaji tentang bagaimana pemikiran suatu bangsa itu lahir, berkembang, dan berpengaruh bagi sebuah masyarakat. Menurut Othman, ia menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Islam, pemikiran bangsa Melayu sempat diwarnai oleh beberapa peradaban yang pernah ada menurut lintas masa yang dilaluinya, yaitu sejak zaman Paleolitikum, zaman Neolitikum, zaman Perunggu, dan zaman Hindu-Buddha. Yang pertama itu kita akan membahas terlebih dahulu zaman Paleolitikum. Nah, zaman ini um, manusia Melayu itu sudah memiliki pemikiran yang tinggi mengenai hakikat kehidupan dan kematian. Pemikiran tentang hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka memperlakukan manusia setelah kematiannya dengan ritual dan upacara yang mereka lakukan dalam rangka berhubungan dengan mereka, kayak bisa dengan uh, ritual ini mereka tuh bisa mempererat hubungan antara satu sama lain, dan ini menunjukkan bahwa adanya keyakinan, mereka meyakini adanya kehidupan baru setelah kematian. Selanjutnya itu ada zaman Neolitikum. Nah, pada zaman ini, uh, zaman Neolitikum ini biasa disebut dengan zaman Batu Baru. Perlakuan mereka itu berbeda dengan saat pada zaman Paleolitikum. Nah, pada zaman Neolitikum ini, uh, jenazah itu dipakaikan rantai dan gelang batu di pergelangan tangannya sebagai persediaan menghadapi kehidupan setelah mati, dan diletakkan beberapa mangkuk makanan dan kapak batu di sisinya. Mereka menganggap bahwa pemahaman uh, terhadap konsep ini, bahwa kehidupan setelah mati itu bermakna bahwa sejarah hidup manusia itu tidak akan tamat sekalipun mereka telah mati. Nah, selanjutnya itu zaman perunggu. Uh, Zaman perunggu ini, kehidupan manusia itu di dunia itu, mereka beranggapan bahwa kehidupan manusia itu saat di dunia melalui beberapa tahap, dan kematian bukanlah akhir melainkan kesinambungan dari kehidupan di dunia ini, sehingga sejarah manusia tidaklah berakhir dengan kematiannya, karena ia masih dapat berhubungan dengan dunia roh melalui ritual yang dilakukan, yang sesuai dengan konsep siklus
yang mendasari pemahaman sejarah mereka. Kepercayaan pada zaman perunggu ini dilihat dari dimensi waktu di alam roh dalam masyarakat Melayu dan disejajarkan dengan kepercayaan terhadap adanya alam gaib atau alam barzah dan alam akhirat. Nah, dari aspek ini terdapat kesamaan antara pemikiran masyarakat Melayu prasejarah dengan kepercayaan Islam. Eh, yang meyakini adanya kehidupan setelah mati yang disebut dengan hari akhir. Bahkan keyakinan ini merupakan salah satu rukun iman bagi ajaran Islam. Nah, selanjutnya itu ada zaman Hindu-Buddha. Zaman Hindu-Buddha ini menurut ajaran Hinayana, tujuan hidup manusia itu adalah untuk kembali kepada ketidakjasmanian, ketiadaan jasmani dan lebur ke dalam ruh seluruhnya. Sedangkan menurut ajaran Mahayana, tujuan hidup manusia itu untuk memanifestasi dalam kehidupan nyata. Nah, namun dari kedua ajaran ini, Hindu-Buddha ini memiliki kesamaan dalam memandang sejarah sebagai sesuatu yang memiliki nilai yang suci yang dapat dicapai setelah kematian. Itu menurut paham Hinayana. Sedangkan menurut paham Mahayana, eh, sejarah itu dapat dicapai ketika manusia masih hidup di alam dunia. Di zaman Hindu-Buddha itu ada dua ajaran, yaitu ajaran Hinayana dan Mahayana. Nah, dari dua ajaran ini memiliki pahamnya sendiri-sendiri mengenai sejak mengenai intelektual Melayu. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang puncak pertama atau puncak-puncak tamadun Melayu di uh, Nusantara. Jadi puncak pertama itu terjadi pada zaman Kerajaan Sriwijaya yang dinaungi oleh kerajaan ini menghasilkan mahakarya yang menjadi salah satu di antaranya itu ya keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Akan tetapi lebih dari itu, Sriwijaya juga menjadi pusat pengkajian ilmu agama Buddha terbesar di Asia Tenggara pada masa itu. Alhasil bahasa Melayu yang orang Cina sebut bahasa Kunlun dan orang India yang menyebutnya bahasa Dwipantara menjadi bahasa internasional di Asia Tenggara. Puncak kedua taman wilayah itu berlangsung pada zaman Kerajaan Malaka. Pada awal abad ke-15, Kerajaan Malaka sudah menjadi pusat perdagangan dunia di sebelah timur yang maju pesat. Dan para saudagar yang datang dari berbagai kota atau berbagai dari luar, seperti dari Persia, Gujarat, dan Persia. Pasai. Mereka itu berniaga, namun juga menyebarkan ajaran agama Islam di seluruh wilayah kekuasaan Malaka. Yang ketiga itu ada puncak ketiga Tamadun Melayu yang terjadi di Kerajaan Riau Johor. Nah, secara lengkap nama kerajaan ini adalah Kerajaan Riau Winda Johor Pahang, yang pada masa itu di Johor itu berkembang tradisi intelektual untuk menggantikan khazanah Malaka yang telah musnah. Dan di samping itu diterbitkan pula karya-karya baru seperti yang kita kenal itu sejarah Melayu
yang ditulis oleh Tun Mahmud Sri Lanang dengan gelar Bendahara Paduka Raja, yang karyanya itu amat masyhur dan terkenal, yang ditulis di Johor pada tahun 1935 dan selesai pada tahun 1021 Hijriah bersamaan dengan 13 Mei 1612 di Lingga. Setelah Riau dan Johor ini dipecah dua oleh penjajah, eh, pusat tamadun Melayu itu dipindahkan ke kerajaan Riau Lingga. Nah, masa ini disebut oleh banyak penulis menjadi puncak utama dari perkembangan tamadun Melayu. Sebagai tokoh utamanya itu adalah Raja Ali Haji yang diikuti oleh banyak sekali penulis dan ilmuwan dari kerajaan hingga Riau Lingga. Uh, Pada pertengahan akhir abad ke-19 serta awal abad ke-20, mereka itu membahas mengenai aktivitas ilmu, pengetahuan, dan budaya mengalir dengan subur. Tak berlebihan uh, apabila pada abad ini kerajaan Riau Lingga itu menjadi pusat tamadun Melayu Islam. Dan untuk mengoptimalkan kreativitas intelektual dan kultur mereka, para cendekiawan dan budayawan kerajaan Riau Lingga ini mendirikan pula Rukidah Park, yang merupakan perkumpulan antara cendekiawan Riau Lingga, yang mana di dalam perkumpulan itu mereka membahas mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan ikhwal pekerjaan mereka, itu sebagai cendekiawan. Nah, kegiatan intelektual di dunia ini tidak akan lengkap tanpa adanya percetakan. Seperti kerajaan itu mendirikan percetakan rumah cap kerajaan di Lingga, Madhabah Al-Qudnaudiyah di Penyengat, Al-Ahmadiyah First di Singapura. Nah, dengan adanya ketiga percetakan ini, karya-karya Riau Lingga itu dapat dicetak dengan baik, dapat disebarluaskan, dan alhasil aktivitas intelektual yang ada di wilayah Melayu ini dapat berlangsung dan juga bisa dapat diketahui oleh masyarakat internasional di seluruh dunia. Nah, dan di kawasan Melayu lainnya juga itu terdapat seperti Malaysia, Provinsi Riau, dan Kalimantan Barat contohnya, yang saat ini sedang berusaha keras dan giat untuk menjadikan negerinya atau daerahnya sebagai pusat tamadun Melayu baru. Sebagai kawasan yang memang menjadi pusat tamadun Melayu pada masa lalu, sudah sepatutnya itu daerah wilayah Melayu itu sama-sama ikut bersaing untuk nantinya daerahnya itu memiliki pusat pengkajian tamadun Melayu. Agar apa? Agar dapat memiliki tempat aktivitas intelektual nanti bisa diselenggarakan. Nah, perkembangan intelektual bangsa Melayu itu sebenarnya sudah uh, masuk saat Islam telah ada, itu dapat dilihat pada pertumbuhan pusat-pusat ilmu pengetahuan di wilayah Melayu, seperti di Samudra Pasai, Malaka, kemudian di Aceh, Johor dan Riau, dan beberapa tempat di Pulau Jawa dan Kepulauan Nusantara lainnya. Masing-masing pusat ilmu pengetahuan ini telah melahirkan banyak sarjana dan juga menghasilkan banyak sekali karya dalam berbagai bidang. Jadi dari tradisi intelektual Melayu ini
itu telah ada sejak zaman Paleolitikum dan udah menyebar pada wilayah-wilayah Melayu yang ada di Asia Tenggara, baik itu di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Thailand, dan khususnya Indonesia. Jadi eh, perkembangan intelektual bangsa Melayu itu sudah berkembang pesat dari dulu hingga sekarang dan masih berjalan terus. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tradisi dan intelektual Melayu ini. Untuk materi selanjutnya itu akan dibahas oleh teman dan rekan-rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baiklah. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakia Rani Amanda. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang institusi pendidikan di wilayah Melayu. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan. Tanpa pendidikan, manusia akan kehilangan daya keseimbangan positif dalam hidupnya. Makna pendidikan bukan hanya mengedepankan bagaimana seorang guru mengajar murid, namun juga dapat bermakna luas, termasuk pendidikan di luar kelas atau di mana saja. Pendidikan pada hakikatnya pendidikan merupakan kegiatan memanusiakan manusia. Dari hakikat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang tak bisa ditinggalkan. Pendidikan merupakan gerbang manusia dalam mencapai kesuksesan untuk masa depan. Dalam sejarah Nusantara, sistem pendidikan untuk Melayu Islam bersifat keagamaan yang telah dibangunkan terutama oleh para ilmuwan agama yang disegani. Perkembangan pendidikan Islam yang ketara di Nusantara bermula pada awal abad ke-20 Masehi. Ekoran daripada hubungan dengan reformasi Islam dari Timur Tengah, terutamanya Mesir, dan keperluan untuk menangani cabaran modernisasi daripada penjajahan Barat. Perbedaan dalam pemikiran atau ideologi telah mengakibatkan pemecahan atau dikotomi dalam kalangan ilmuwan agama Melayu kepada dua golongan utama, yaitu konservatif dan progresif. Lembaga yang muncul dalam sejarah pendidikan Islam selalu identik dengan kebudayaan Islam seperti Darul Ulama, masjid, kutab, pondok, dan madrasah. Institusi pendidikan tersebut muncul atas dasar tidak saling berhubungan dengan kebudayaan luar Islam pada awalnya, sehingga kebudayaan pun muncul atas dasar ajaran Islam dalam konteks yang luas, tidak bersinggungan institusi pendidikan yang lain. Meskipun dalam beberapa konteks kelembagaan persinggungan tersebut dapat saja terjadi, bukan berarti perkembangan institusi pendidikan adalah hasil asimilasi dari lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada dari sebelum Islam. Hanya saja perkembangannya mengiringi perkembangan peradaban Islam, maka institusi pendidikan pun berkembang disesuaikan dengan bentuk kebutuhan. Nah, di sini ada perkembangan lembaga pada pendidikan di Indonesia. Di sini ada masjid dan juga Al-Kutub atau kitab. Ada juga istana, ada juga, dan terakhir madrasah dan pesantren. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar Saprini dengan NIM 2030901185 dari kelas PI 5
dan dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan institusi atau lembaga pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Tidak pernah lepas dari yang namanya pengamatan sampai saat ini, yang mana meliputi dari lembaga pendidikan tradisional dan lembaga pendidikan modern. Karena dari hasil analisis yang diperoleh bahwa pengembangan organisasi lembaga pendidikan di kawasan Asia Tenggara meliputi berbagai negara, diantaranya seperti negara Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia sangat menonjol karena dapat dilihat dari pewarisan nilai-nilai ajaran agama Islam, yang mana hal ini sangat beralasan mengingat bahwa aspek-aspek kurikulum yang ada menyajikan seluruhnya memasukkan mata pelajaran agama Islam secara konferensif dan terpadu. Walaupun di sekolah-sekolah umum dipelajari juga mata pelajaran agama Islam, tetapi tidak sekonferensif dan mendalam. Nah, sementara di lembaga-lembaga pendidikan Islam, kurikulum pendidikan agama Islam menjadi konsentrasi dan titik tekan di wilayah negara Indonesia. Baik, yang kedua, negara Malaysia. Perkembangan lembaga pendidikan Islam di Malaysia telah membawa peradaban yang baru yang diakui dunia Islam. Sampai saat ini, Muslim Malaysia dikenal sebagai Muslim yang taat beribadahnya, kuat memegang hukum Islam dan juga kehidupan beragamanya yang damai serta mencerminkan keislaman agamanya baik di perkampungan maupun dalam pemerintahan. Nah, peranan seorang ulama di sana sangat penting, baik dalam segi dakwah maupun dalam pengelolaan sekolah-sekolah. Mengenai hasil peradaban Islam di wilayah Malaysia juga tidak kalah dengan negara-negara Islam lainnya, karena terlihat adanya bangunan-bangunan masjid yang megah seperti Masjid Ubaidiyah di Kuala Kancong, kemudian banyaknya bangunan-bangunan sekolah Islam dan adanya hukum Islam, berlakunya hukum Islam di pemerintahan Malaysia. Nah, hukum Islam di sana terdapat dikategorikan sebagai kedudukan khusus karena dijadikan hukum negara. Yang ketiga, Singapura. Di semenanjung tanah Melayu, khususnya negara Singapura ini, kehidupan tasawuf sangat kental bagi mayoritas penduduknya. Dan dengan demikian, secara umum karakteristik Islam Asia Tenggara dan ciri yang paling menonjol adalah kehidupan tasawuf dengan berbagai pola tarekatnya. Bukan berarti negara Singapura ini tidak mengenal dasar-dasar Islam secara fundamental, tetapi justru pola kehidupan tasawuf yang diajarkan oleh guru-guru agama di surau-surau, pesantren, dan guru-guru pesantren dan pondok sufi di semenanjung Melayu ini, yang kemudian mendoktrin syariat mereka dan menyatukan pengajaran serta pengalamannya dengan nilai-nilai hakikatnya. Dengan demikian, bila berbicara penyebaran Islam di semenanjung Melayu dan Nusantara khususnya di negara Singapura ini, berarti juga membicarakan pola-pola penyebaran tarekat dan sufi di dalamnya. Kemudian negara Brunei. Lembaga sistem pendidikan di Brunei memiliki banyak kesamaan dengan negara lainnya seperti Inggris, Malaysia, dan Singapura, yang mana sebagai negara semakmuran dan lain-lain. Sistem di Brunei ini dikenal dengan pola A7322, yang mana melambangkan lamanya masa studi untuk masing-masing tingkatan, seperti 7 tahun tingkatan dasar, 3 tahun tingkatan menengah pertama, 2 tahun tingkatan atas, dan 2 tahun pra-universitas. Nah, pemerintah Brunei mengutamakan penciptaan sumber daya manusia yang berakhlak, beragama, dan menguasai teknologi. Sistem pendidikan Islam di Brunei ini telah mengalami perubahan yang pada awalnya dilakukan secara pribadi oleh para ulama yang melalui pendidikan yang mereka memiliki, yang mana dulunya tidak bersifat tidak resmi dan informal. Pendidikan Islam bagi orang Brunei ini ditunjukkan kepada semua lapisan masyarakat, tidak hanya untuk satu kelompok masyarakat saja, tetapi untuk masyarakat luas lainnya. Kemudian negara Thailand. Dua hal yang menyebabkan terjadinya pembaruan modernisasi di
negara Thailand, khususnya di kalangan pondok Thailand Selatan. Dapat dilihat dari pertama, tuntutan kemajuan dan perubahan zaman. Yang kedua, keikutsertaan pemerintah Thailand untuk memasukkan mata pelajaran umum ke pondok-pondok. Pendidikan Islam di Thailand pada masa yang akan datang perlu adanya perubahan yang lengkap, baik dari segi manajemen tenaga guru yang profesional, kesediaan media pembelajaran, serta perpustakaan yang lengkap dengan kemudahan internet dan buku-buku multibahasa. Nilai dan semangat persaudaraan dalam Islam. Nah, dan perlu diserap agar semua masyarakat Islam menuju ke arah yang lebih modern sesuai dengan landasan Islam. Yang selanjutnya, negara Filipina. Kebangkitan Islam terus digaungkan atau dikaitkan oleh dua kelompok yang sama-sama mengatasnamakan umat Islam Filipina. Kelompok pertama yang berpandangan radikal dipegang oleh para anggota Moro National Liberation Front yang mana merupakan minoritas di kalangan penduduk muslim. Lembaga pendidikan di Filipina menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lain, misalnya terlibat dalam memberikan penalaran guru-guru untuk mengajarkan bahasa Arab di daerah-daerah muslim, terlibat dalam kongres madrasah. Nah, yang mana kemudian banyak staf lembaga ini juga terlibat dalam lembaga peradilan syariah dan berbagai kegiatan yang mendorong pendalaman dan penyebaran informasi yang mengenai Islam di Filipina Selatan, khususnya di Pusat Studi Perdamaian Filipina Selatan. Baik, yang selanjutnya, pentingnya pendidikan pada masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu masih belum banyak yang mementingkan pendidikan. Mereka lebih mendahulukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang untuk menunjang kehidupan sehari-harinya daripada pendidikan. Hal ini terjadi karena orang Melayu merasa kecewa dengan kualitas pendidikan, sehingga orang Melayu yang berpikiran sempit memandang bahwa pendidikan formal tidak begitu penting. Asumsi ini lahir atau timbul karena orang Melayu beranggapan bahwa menyekolahkan anaknya di pendidikan formal hanya menambah jumlah pengangguran saja. Hal ini disebabkan oleh keluaran para lulusan sekolah lanjutan belum mampu memenuhi dunia kerja. Akibatnya selalu terjadi penumpukan tenaga kerja setiap tahunnya. Padahal, jika orang Melayu sadar dan paham arti pentingnya pendidikan, maka keinginan dirinya agar nasib dan kondisi yang serba keterbatasan yang dialaminya tidak terjadi pada anak-anak dan keturunan selanjutnya. Untuk itu, perlunya kesadaran diri bagi masyarakat Melayu, khususnya yang tinggal di pedesaan. Selain itu, kita juga perlu memberikan kesadaran dan motivasi kepada orang-orang tua bagi orang Melayu untuk mengetahui arti pentingnya pendidikan melalui lembaga yang membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, menjalin kerjasama untuk memperoleh dana pendidikan, dan menggalang dukungan untuk pendidikan yang lebih baik. Lembaga perantara tersebut bekerja sama dengan pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat saya tarik kesimpulan bahwa perkembangan institusi lembaga pendidikan di wilayah Asia Tenggara ini mereka meliputi beberapa negara, dan proses tradisi intelektual mereka itu melalui berbagai bentuk, berbagai macam cara, seperti melalui pesantren, pondok-pondok, atau menemui para guru-guru yang atau sufi yang berpengalaman, kemudian melakukan perjalanan jauh dengan negara-negara lain, kemudian bersekolah di madrasah tingkat tinggi. Nah, akan tetapi kebanyakan orang Melayu ini, khususnya yang tinggal di pedesaan, masih belum memahami arti pentingnya pendidikan. Mereka lebih mengutamakan pekerjaan mereka yang menghasilkan uang daripada pendidikan, karena orang Melayu merasa kecewa dengan kualitas pendidikan.
sehingga orang Melayu masih rentang, masih berpikiran sempit, dan memandang bahwa pendidikan formal itu tidak begitu penting. Nah, kita seharusnya menumbuhkan atau menyadarkan mereka, orang-orang Melayu yang tinggal di daerah pedesaan, agar mereka itu tetap mengutamakan pendidikan, karena dengan adanya pendidikan dapat menumbuhkan atau menciptakan anak-anak yang lebih berwawasan, untuk kemudiannya menjadi generasi bangsa-bangsa ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.